Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena seminggu telah berlalu dan pada kesempatan ini kita boleh mengambil waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan agar kita dapat dilayakan dan dikuduskan. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengambil saat teduh sejenak, menyerahkan segenap hati, pikiran untuk dapat dilayakan oleh Tuhan pada kesempatan ini. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan. Pujian ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan. Biarlah Tuhan selalu memulihkan kita dan memberkati setiap hidup kita. Yesus kemuliaan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita bersama, sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami senantiasa bersuka cita dan bersyukur atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh meluangkan waktu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan akan melayakkan kami Tuhan, menguduskan kami, sehingga kami dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Untuk kami dapat menyampaikan setiap pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sertai persekutuan kami pada hari ini. Dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai jika hilang harapmu, mintalah apinya, yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Dia beri apinya. Puji nama Tuhan untuk pujian yang sudah kita sampaikan, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. 1, 2, 3. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria.
Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menerima air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minuman, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung api, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka perempuan pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu,
lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan sukacita surga. Kita percaya bahwa sukacita surga yang kita rasakan setiap hari karena anugerah keselamatan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita menjadi kekuatan bagi jiwa kita dalam menjalani hari-hari ini. Sukacita surga, kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuh hidup. katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata.
sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya menjalani hidup ini, sukacita surga nyata penuhi hidup kita. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan Kau tetap Allah. Jadikan ini doa kita bersama, karena dahsyatnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, yang tentunya banyak hal yang tidak terselami dalam pikiran kita, namun kesetiaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, saya undang dapat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, Kau tetap Allah.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini karena Engkau sudah memimpin dan melihara kami sepanjang sepekan kami boleh lewati, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menuntun setiap pribadi kami masing-masing, berikan hikmat kepada kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang duduk mendengar, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat sehingga kami boleh bersama-sama memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita sudah baca. Sebagaimana tema untuk bulan ini secara khusus adalah harapan bagi manusia yang berdosa. Harapan bagi manusia yang berdosa. Minggu yang pertama kita sudah belajar bersama-sama tentang orang baik namun binasa. Ini berbicara tentang bagaimanapun kita hidup di dalam dunia ini, sebaik apapun perbuatan kita, sebesar apapun yang kita buat untuk kebaikan, baik untuk kita untuk orang lain, namun di luar Yesus semua akan binasa. Dan minggu kemarin kita juga belajar bersama-sama tentang pendosa yang terkenal. Di dalam kisah ini berbicara tentang seorang perempuan. Sebagaimana perempuan yang dinyatakan di sini, ia datang kepada Yesus. Ia membasuh kaki Yesus. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan minyak. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang tidak dianggap oleh orang lain, seorang yang berdosa, namun dengan kesadaran dia datang kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema pendosa memberitakan Injil. Pendosa memberitakan Injil. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan Injil juga biasa kita sebut dengan kabar baik, kabar sukacita, atau berita gembira, berita juru selamat, berita tentang surga, juga berita tentang Yesus. Dalam bagian ini, siapakah saja yang bisa menyampaikan berita Injil itu? Semua orang yang percaya kepada Yesus ditugaskan dan wajib untuk menyampaikan berita Injil. Karena Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah dan jadikanlah semua muridku, baptislah mereka, ajarkanlah mereka, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Yesus juga berkata, kamu adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah tugas kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang dipanggil Yesus, yang diselamatkan oleh Yesus. Ini merupakan tugas kita semua sebagai orang percaya tanpa terkecuali. Dan bukan hanya sebagai tugas dari seorang penginjil atau pendeta saja, tapi ini tugas semua orang yang percaya. Dari firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita dalam Matius 28 yang merupakan amanat agung, ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Injil hanya bisa efektif dan bisa terlaksana dengan baik jika Injil itu hidup di dalam diri kita. Dan kita hidup di dalam Injil. Dengan kata lain, kita harus menjadi pelaku. Kita tidak hanya menjadi pembaca dari firman Tuhan, atau hanya mendengarkan renungan firman Tuhan, atau hanya membaca firman Tuhan, tapi kita harus menghidupinya.
kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Orang mungkin saja bisa atau mendengar perkataan kita, orang senang untuk mendengar khotbah kita dan lain sebagainya. Namun orang akan lebih tertarik kepada sikap kita, perbuatan kita. Dan orang akan lebih tertarik dengan apa yang keluar dari perilaku kita. Oleh karena itulah kita harus sungguh-sungguh hidup sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Injil harus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Dan kita harus hidup di dalam Injil. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam Injil dan Injil itu hidup di dalam diri kita? Ya, tentu harus melalui kelahiran baru. Dalam minggu pertama ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang Yahudi yang dikatakan adalah seorang tokoh agama, dia adalah orang yang pintar, dia adalah seorang guru agama Israel, dan itu berarti dia menguasai akan tentang hukum Taurat atau pengajaran-pengajaran, dan dia disebut sebagai seorang yang bernama Nikodemus. Yesus berkata di sana kepadanya, engkau adalah pengajar, engkau adalah orang yang pintar, namun kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak hidup di dalam Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengerti, kita tidak akan memahami bagaimana Injil itu bisa hidup dalam diri kita. Oleh karena itulah di dalam penekanan bagian ini mengingatkan kepada kita. Dan mari kita lihat bagaimana perempuan atau percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria sesuai dengan topik di pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Dari ayat firman Tuhan ini menyatakan Yesus sedang melakukan perjalanan atau pelayanan dari Yudea menuju Samaria. Dan pada minggu lalu atau pasal sebelumnya, Yesus sudah berkeliling bersama dengan rekan-rekannya. Dan mereka harus kembali ke Galilea. Dalam perjalanan ke Galilea, dalam ayat yang keempat berbicara, ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari bagian peta dari bagaimana perjalanan untuk menuju ke Galilea, dari Yudea melintasi Samaria dan masuk ke Galilea. Dan juga dalam catatan lain bisa juga masuk ke tempat jalur yang lain untuk sampai ke Galilea. Tapi kalau kita melihat dari ayat yang keempat, ia harus melintasi Samaria, berarti ini menunjukkan bahwa ada petunjuk yang dari Allah secara langsung agar Yesus harus masuk ke daerah Samaria. Daerah Samaria ini menurut orang Yahudi, bahwa orang Samaria ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang pengetahuannya sangat dangkal tentang keyahudian, dan mereka adalah orang-orang yang disebut najis. Sehingga ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria, dan ada satu yang mengganjal atau satu pemisah di antara mereka. Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang yang najis. Tapi mengapa Yesus bisa masuk ke daerah ini yang dikatakan orang yang najis? Kita tahu Yesus adalah orang Yahudi, Yesus adalah seorang rabi. Yesus harus masuk ke daerah itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus sebagai seorang rabi, Yesus sebagai seorang atau orang Yahudi, dia berjumpa dengan orang-orang di Samaria yang dikatakan tadi ada permusuhan, ada satu gate yang memisahkan mereka oleh karena anggapan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana dikatakan bagian ini, ayat yang selanjutnya, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Yesus ada di sana. Dan Yesus pergi ke sana bukan merupakan sesuatu yang
direncanakan atau bukan satu kebetulan, tapi ini adalah tujuan untuk pergi ke daerah Samaria yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Dan Yesus tahu kebutuhan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bagian ini kita melihat perjumpaan antara Yesus dengan perempuan ini. Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Di dalam ayat 6 dan ayat ke-7 ini menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati, Yesus adalah manusia yang sejati, manusia 100%. Dalam bagian ini menunjukkan, menampakkan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dia dapat merasakan letih, dia dapat merasakan haus, dia dapat merasakan lelah. Dalam perjalanan bersama-sama dengan murid-muridnya yang cukup jauh, sehingga pada saat itu Yesus sangat lelah. Dan pada saat pukul 12, yaitu merupakan satu waktu yang cukup petang. Ya, sudah sangat siang dan pasti melelahkan pada masa itu. Dan wanita dicatatkan di sini tentang wanita Samaria. Dan sebenarnya suatu hal yang tidak lazim kalau perempuan datang menimba air pada pukul 12. Karena biasanya orang menimba air itu di pagi hari, bukan pada pukul 12. Nah, banyak hal yang kita lihat tentang hal-hal di sini, bagaimana pertemuan Yesus, rencana Tuhan bagi orang Samaria dalam bagian ini. Dan apa yang dikatakan dalam bagian ini menyatakan kepada kita ketika Yesus berbicara kepadanya, dia mengatakan, berilah aku minum. Dan saat itu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Pada masa itu wanita tidak boleh berbicara kepada orang laki-laki atau kepada laki-laki. Pada zaman itu sangat tidak diperbolehkan laki-laki berbicara dengan perempuan. Sehingga ketika Yesus dan wanita ini ada di tempat itu, dikatakan dari ayat 9, murid-muridnya telah pergi. Mereka pergi membeli makanan karena mereka tahu bahwa saatnya untuk makan. Jadi mereka mencari makanan untuk kebutuhan secara jasmani mereka. Maka para perempuan itu kepadanya ketika Yesus mengatakan hal itu, perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Seperti yang saya jelaskan dari awal, ketika wanita ini tahu bahwa Yesus adalah orang Samaria dan dia menyatakan bahwa masakan engkau orang Yahudi minta minum? Berarti mengapa kamu orang Yahudi harus minta dengan orang Samaria? Ya. Dan Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dalam bagian ini Yesus mulai menjelaskan keilahiannya. Yesus mulai menjelaskan siapa dia sebenarnya kepada perempuan ini. Dia mulai memberitakan apa yang harus dia sampaikan untuk memberikan kabar baik kepada wanita ini atau perempuan ini. Tapi ayat 11 berbicara kembali, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau akan peroleh air hidup? Perempuan ini dalam bagian ini mungkin saja dia berbicara bagaimana mungkin Yesus bisa mengambil air ya. Tapi dalam bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa perempuan ini sedang berusaha untuk mengalihkan pembicaraan ya, sedang berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Tapi ayat selanjutnya Yesus tetap berfokus pada tujuannya. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan Yesus kembali lagi menegaskan bahwa dia adalah air hidup, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan kepada perempuan ini. Dan perempuan ini kembali bertanya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air.
perempuan ini mulai terbuka, ya, secara rohani dia mulai terbuka. Dia mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, dari percakapan Yesus dengan perempuan ini kita tahu bahwa cara pendekatan Yesus kita tahu adalah Allah. Dia tahu siapa perempuan ini. Dia tahu kepribadian perempuan ini. Dia tahu bahwa perempuan ini adalah manusia yang berdosa. Dosa yang dia buat juga dia tahu. Tapi Yesus tidak langsung menyebut kepada dosa yang dilakukan oleh perempuan ini. Namun Yesus masuk kepada inti yang harus disampaikan adalah tentang Injil itu sendiri. Sehingga pada saat perempuan ini mulai memahami dan mulai mengerti, ayat selanjutnya Yesus berkata, ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini pusat yang seharusnya yang Yesus ingin bongkar, siapa perempuan ini. Dan di sini jawaban perempuan itu, akhirnya dia mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Saat itu juga setelah wanita atau perempuan ini mengerti siapa Yesus, dia mengakui apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi dosanya. Dia sadar dia manusia berdosa, dia sadar dia manusia yang tidak layak. Sehingga dia mengatakan ketika Yesus bertanya, pergi panggil suamimu. Ya mungkin Yesus mengatakan, pergi panggil suamimu supaya juga saya berikan air hidup. Tapi perempuan ini dengan jujur mengatakan bahwa aku tidak punya suami. Mengapa perempuan ini mengatakan hal demikian? Karena ternyata perempuan ini, ya kalau dikatakan mungkin hidup dalam kumpul kebo gitu ya, karena dari 5 suami tidak ada yang suami sahnya, sehingga harus ke satu, kemudian lepas satu lagi ke satu, dan sampai yang ke-5 pun bukan suaminya. Jadi dalam bagian ini perempuan ini dengan jujur mengakui kelemahannya, dengan jujur mengakui dosanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kisah yang dapat kita tahu, yang dapat kita lihat dari percakapan antara Yesus dengan perempuan ini, sebenarnya di sini menyatakan kepada kita bahwa mereka yang terbuang, ada uluran tangan yang akan terus mengulur untuk menolong mereka. Dan mereka yang tidak tahu kebenaran, ada pengajaran yang siap harus diajarkan kepada mereka. Mereka yang berdosa, yang hidup dalam dosa, ada jalan untuk kembali kepada Allah. Dan mereka yang putus harapan dalam hidup, ada hidup yang penuh pengharapan yang ditawarkan oleh Allah. Dari perkataan dari Yesus dan perempuan Samaria ini, membuat kita, mengajar kepada kita sebagai orang yang lebih dulu percaya kepada Tuhan, mengerti tugas dan tanggung jawab kita, menegih tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya untuk memberitakan kabar baik itu. Dan apa akibatnya setelah pertemuan antara Yesus dengan perempuan ini? Dari ayat yang ke-27 kita melihat selanjutnya bagaimana perempuan ini, ayat yang ke-27 mengatakan, pada waktu itu datanglah muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau hendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ya, ketika murid-muridnya lihat bahwa Yesus yang bercakap dengan seorang perempuan. Murid-murid ini sudah mengetahui bahwa laki-laki tidak boleh bercakap dengan perempuan. Tapi mereka tidak mengetahui apa yang sedang Yesus sampaikan kepada perempuan tersebut. Dan selanjutnya, ayat yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Dan ketika dalam percakapan selanjutnya bagaimana Yesus menyampaikan apa yang disampaikan, yang harus dia sampaikan dari ayat yang ke 16, 17, 18, 19 kepada perempuan itu, sampai pada akhir 21 Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa yang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
Dan jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami. Dan inti dari semua yang disampaikan Yesus, akhirnya perempuan ini mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan yang dia dengar, yang mungkin pernah dia dengar. Dan dia bertemu langsung dengan Yesus. Dan akibat dari pertemuan ini kita melihat bahwa akhirnya perempuan ini pergi ke tempatnya di Samaria. Ya. Dia pulang ke kampungnya dan dia menyampaikan semua pengalaman apa yang dia alami dengan Yesus. Bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Dia menyampaikan semua pengalamannya, bagaimana Tuhan mengubah dia, bagaimana Yesus mengubah dia. Dia menjadi sesuatu yang menggebu-gebu dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik itu. Sehingga perempuan ini menyatakan dalam ayat yang ke-29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini menjelaskan akhirnya perempuan ini pergi ke desanya dan menyampaikan Injil kepada orang-orang di Samaria. Nah, pengaruh terhadap para murid. Kalau kita melihat kemudian dari masih dalam pasal 4 ayat 31, sementara itu murid-murid mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Dalam bagian ini, para murid setelah pulang dari membeli makanan, dan mereka menyadari secara kemanusiaan Yesus, dia adalah manusia dan dia rasa lapar. Dan murid menawarkan, mari kita makan. Tapi Yesus berbicara kepada mereka, dalam bagian ini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, pada saat dia menyatakan ini, memang murid-murid mulai bertanya, mungkin ada orang lain yang sudah mengantar makanan kepada Yesus, sehingga dia tidak perlu makanan. Ini pikiran mereka secara logika ya. Tapi kata Yesus kepada mereka lagi dalam ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang disebut Yesus sebenarnya, padaku ada makanan. Jadi Yesus menjelaskan bahwa makanan yang menjadi santapannya, yang makanan yang menjadi kehidupannya adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah memberitakan kabar baik itu, menyampaikan dan menyelamatkan banyak orang. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya dalam ayat yang ke-34, makananku ialah kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk diduai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Nah, dalam bagian ini akhirnya murid-murid Yesus mengerti dengan benar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Jadi pengalaman pertemuan di Samaria ini mengakibatkan beberapa hal. Bagaimana perempuan ini akhirnya mengerti dengan benar bahwa siapa Yesus, Dia adalah air hidup itu. Dan murid-murid Yesus juga akhirnya mereka memahami dengan benar bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka, tujuan mereka yang harus mereka buat adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan penugasan yang diberikan oleh Bapa. Sebagai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tugas dan kewajiban yang harus kita buat adalah memberitakan Injil atau kabar baik itu kepada semua orang. Kemudian tentang orang Samaria, apa yang terjadi terhadap orang Samaria? 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya.
Mengapa mereka menahan Yesus? Karena ada kerinduan, ada kehausan di hati mereka untuk mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Mereka ingin melihat siapa Yesus yang disampaikan oleh perempuan Samaria tadi. Ya, oleh perempuan yang pertama yang menyampaikan bahwa dia Yesus, bukankah itu Kristus? Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehausan orang-orang di Samaria inilah yang akhirnya membuat Yesus harus tinggal 2 hari lagi di Samaria. Dan selama berada di sana, dia memberitakan, dia menyampaikan kabar baik itu, menyampaikan tentang dirinya kepada orang-orang di Samaria. Dan ayat yang ke-41, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Semakin Yesus lama di sana dan semakin orang lebih banyak percaya. Dan ayat yang ke-42, akhirnya mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Dari kesaksian seorang pendosa, wanita, perempuan Samaria tadi, yang hanya mendengar, dan Yesus dalam bagian ini memang menyampaikan atau kabar baik ini secara perorangan kepada seorang yang lebih dahulu, dan melalui pengaruh dari perempuan ini, akhirnya perempuan ini membawa berita itu kepada seisi kampung tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perempuan ini menjadi pemberita pertama yang membuat orang Samaria diselamatkan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kiranya melalui apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, marilah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, hendaknya kita, setiap orang Kristen, bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita selama ini peka terhadap kebutuhan pribadi orang lain yang mungkin kita jumpai setiap hari? Apakah kita sudah peka akan kebutuhan mereka? Mereka merindukan Injil, mereka membutuhkan keselamatan. Apakah kita juga pernah memandang orang-orang yang tidak kita kenal sebagai orang-orang yang terbuang, sehingga tidak ingin menyampaikan berita kabar baik itu kepada mereka? Apakah kita dengan sungguh-sungguh menghidupi fakta bahwa ladang-ladang rohani yang ada di sekitar kita saat ini sedang menanti saat untuk dituai? Dan bersediakah kita untuk menjadi seorang penabur sementara yang lain menuai hasil dari apa yang kita tabur? Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari sepanjang kehidupan kita, kita pakai hidup kita untuk menjadi pembawa berita Injil atau kabar baik, juru selamat yang sudah Yesus tawarkan kepada kita, dan mari kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain juga memperoleh keselamatan sebagaimana yang sudah kita terima sebagai orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong memimpin kami. Kami menyadari kami sangat terbatas untuk memahami akan firman Tuhan, tapi kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kami hikmat untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan, hati kami diberikan kerelaan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kami diberikan keberanian untuk terus memberitakan Injil, kabar baik itu kepada orang lain. Mungkin itu teman-teman kami di tempat kerja kami, mungkin itu tetangga-tetangga kami. Tuhan taruh di hati kami keberanian untuk menyampaikan kabar baik ini, sehingga mereka juga boleh diselamatkan sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita tentunya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih tengah persekutuan dan juga ibadah kami pada kesempatan ini. Kami boleh memberi untuk mendukung
pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap jemaat yang memberi ataupun yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan maupun usaha kami dan setiap rencana-rencana kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini juga Tuhan akan memberikan hikmat sehingga boleh digunakan tentunya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Yesus Ku Terimalah. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama. Untuk itu kepada hambanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dan merupakan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya membaca untuk saudara-saudara yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Marcella Christina, Stevi Masoino, Ina Ule, Urai, Linda Marisa, Wendy Immanuel, Viola Gabriel Nikengulo, Martin Njuk, Markus Kiring, Eva Marliani, Mardiana, Sri Rahayu, Betty Friska Niken Lestari, Henok Merang, Salvia Salomi Usat, Marvelia Amanda, Tulus Ujuk, Bima Elis Sakim Putra, Lena Lerang, Diki, Jos Vandra Ananda, Iban Edi Supranto, Yoswandi Lamban, Petrus Dahlia Usat, Margareta Evelinda Leon, Hendra P. Ellen, John Ruslin, El Stephen, dan Kaldrim yang berulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Chandra Adiwinata dan Ibu Rudina Erlan. Ya, kita bersyukur Tuhan menolong, mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan, pengampunan dosa yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami sepanjang sepekan yang telah berlalu. Dalam pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami masing-masing, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang menyembah Engkau dalam persekutuan ini. Kami bersyukur juga bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami tahu bahwa Tuhan sudah memelihara mereka, Tuhan sudah melindungi mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh umur yang baik, yang panjang dari Tuhan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara mereka pada tahun-tahun yang berlalu,
Kami percaya juga Tuhan akan memelihara mereka pada tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur juga bersama keluarga Pak Chandra Adinuwinata yang boleh berulang tahun. Mungkin ada juga keluarga yang boleh berulang tahun pernikahan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan sudah melindungi mereka dalam pernikahan. Tuhan juga yang akan terus menjadi dasar kehidupan mereka dalam mereka membina rumah tangga. Berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, baik dari pusat, di kabupaten, wilayah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pejabat negara kami, kiranya Tuhan memberkati. Apapun yang sedang mereka kerjakan, kiranya Tuhan menolong. Melindungi ya Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa kami ini. Baik anak-anak-Mu yang ada di sana, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, Tuhan memberkati. Apa yang mereka sudah rencanakan, kiranya Tuhan menolong. Di dalam pekerjaan mereka setiap hari Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang sudah lama menderita, baik yang ada di rumah, yang terbaring di rumah sakit ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Sapukding, Penny Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitate, Devisung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erdan Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dor Cemrang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, dan Ibu Limpang Toni ya Tuhan. Kiranya kami tetap memohon ya Bapa, uluran tangan-Mu untuk terus menjamah mereka, untuk menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan dalam penderitaan ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dinyatakan terinfeksi COVID-19, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan akan terus memulihkan mereka, berikan mereka kekuatan, semangat, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Apapun, siapapun yang dalam penderitaan pada saat ini, biarlah kami boleh menanti jawaban waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Berkatilah keluarga, anak-anak, saudara yang merawat, yang menjaga, berikan kesabaran, kemampuan. Mungkin mereka juga membutuhkan dana untuk biaya perawatan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan para pemimpin gereja sedunia, serta gereja KMI Injil Indonesia yang ada di Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkatilah para pemimpin kami, apa yang mereka sudah rancangkan ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan memberkati. Cara khusus juga untuk daerah penginjilan, baik itu program Departemen Penginjilan di pusat, baik di Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Bahkan suku-suku yang belum terjangkau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Orang yang Engkau percayakan sebagai ujung tombak untuk memberitakan Injil, Tuhan melindungi. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai orang yang percaya. Merupakan tanggung jawab dan tugas kami untuk memberitakan Injil kepada siapa saja ya Tuhan. Tidak mempedulikan status ekonomi dan apa saja, tetapi kami mau supaya Tuhan dimuliakan, supaya semua orang boleh mendengar berita Injil tentang Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan atau program yang ada di dalam gereja kami yang ada di Tanjung Selor, baik itu gedung gereja yang ada di Jalan Sengkawit dan pembelian tanah, kiranya Tuhan memberkati, dan juga rencana pembangunan
gedung pembinaan anak, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana ini supaya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan untuk menyambut Paskah, kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan mereka sepanjang sepekan ke depan. Baik anak-anak kami yang sekolah dari rumah, yang di kos, dimanapun sedang berada, Tuhan melindungi mereka, berikan mereka hikmat ya Bapa. Baik yang di sekolah umum, yang di sekolah teologi, Tuhan memberkati. Demikian juga anak-anak kami yang mungkin dalam pekerjaan, kiranya Tuhan melindungi, berkati mereka. Orang tua, sanak saudara kami, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan. Biarlah mereka boleh bekerja, dilindungi, perlindungan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa apa yang telah kami doakan, kami panjatkan, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya tentunya selama seminggu ke depan, selama hari demi hari, kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan tentunya memberkati kehidupan kita. Untuk itu jemaat Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Jadikan ini sebagai janji dan sebagai bukti kesetiaan kita untuk kita terus mengiring Yesus dan mengikut Yesus sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Yesus tetap menjadi juru selamat dan terus kita ikuti dalam setiap kehidupan kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap ku ikut walau sendiri, 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 ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
Kita berdoa. Benar ya Tuhan, keputusan yang terbaik yang telah kami ambil adalah mengikut Yesus, yang tidak pernah kami ingkar di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan kehidupan kekal, janji surga kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah menolong kami dalam penyembahan dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Biarlah segala sesuatu yang telah kami lakukan ya Bapa, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Allah, Bapa dan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menaungi kita sekalian sampai hari Maranatha, Yesus datang menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga-Mu memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk saat teduh. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan, tetap percaya bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.